Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Studio Podcast bersama saya, Kang Wawan, host tercinta Anda. Untuk episode pertama ini ya, biasalah galau. Perdana dan ini mungkin jadi episode yang mungkin menggetarkan untuk para pencinta channel saya. Oke, di episode perdana ini kita akan belajar dari seorang raja jalanan yang berhasil balik kanan 180 derajat menjadi lebih baik. Kita sambut ini dia, Kak Ade Suryadi. Ya, Ade Suryadi. Ya, Saya manggilnya kakak, Ade apa abang nih? kakak aja biar akrab. Kakak aja ya. Iya. Kakak. Oke, saya lihat di IG-nya Kak Ade tuh sering post kegiatannya banyak banget. Tapi ngomong-ngomong, nama aslinya nih Kak Ade ini siapa? Punya? Oke, sebenarnya nama saya itu Ade Suryadi. Nah, seharusnya saya itu dipanggilnya Yadi, bukan Ade. Karena Ade itu nama orang tua. Nah, dan Sur itu nama almarhum bapak saya. Nah, gitu. Seharusnya nama saya itu sebenarnya Yadi, bukan Ade. Nah, tapi di pramuka terkenalnya Ade, biar gampang kepanggil, ya nggak apa-apa lah. Gitu kan. Jadi Kak Ade. Ngomong-ngomong, Kak Ade Suryadi ini salah satu tokoh pemuda juga. Dia adalah yang saya lihat baru kayak diangkat menjadi salah satu pengurus Dewan Kerja Cabang Kota Tangerang Selatan. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan saya mau nanya dulu nih Kak, hobi Kakak sebenarnya apa sih kok begitu masuk pakai scarf oranye? Kayaknya ini beda sama yang lain ini. Apa nih Kak? Oke, untuk hobi saya itu pramuka sih sebenarnya. Nah, di pramuka itu emang banyak yang bisa saya lakukan. Kayak pramuka itu sebenarnya nggak baris berbaris, terus sandi-sandian atau panas-panasan yang biasa orang bilang nggak. Nah, kalau menurut saya sendiri itu di pramuka itu banyak. Saya suka memotret, ada tim potretan itu sering disebut ISJ, Indonesia Sport Journalist. Nah, saya juga sering ikut memanah. Nah, kebetulan saya juga ada tim namanya Sangkuriang Tangsel, Kak. Wes, luar biasa. Jadi Kak Ade ini sekarang aktif di gerakan pramuka ya? Iya, Kak. Kalau untuk selain berpramuka, Kakak masih sekolah atau sudah kuliah? Saya alhamdulillah tahun ini lulusan walaupun jalur PDF. Ya, PDF yang ya? sering dikenal PDF. Tapi kan di semua musibah itu ada hikmahnya. Kita di angkatan 2020 itu diberikan hikmah yang benar-benar gitu ya. Kita tidak mengalami ujian yang sangat-sangat rumit. Biasanya itu di kelas 3 ujiannya itu yang paling kita ngerikan itu uji kompetensi. Nah, itu yang paling ngeri-ngerinya. Orang lain beberapa hari kemarin saya penggantinya uji kom itu ada ujian project. Nah, itu penggantinya uji kom. Nah, ujian project ini cuma beberapa jam doang itu udah kelar. Nah, itu alhamdulillah ada hikmahnya dari musibah ini. Nah, jadi musibah ini kalau kita melihat secara positif ada hikmahnya. Jadi Kak Ade Suryadi tadi kan hobinya pramuka, tapi katanya Kak Ade ini sebelum berpramuka juga pernah mengalami masa-masa kelam ya Kak? Iya, betul. Apa tuh Kak masa kelamnya Kak? Boleh diceritakan mungkin? Untuk masa kelamnya ya, yang benar-benar saya fatal banget itu ketika saya yang saya ingat itu ketika saya SD. SD itu pramuka, saya mulai SD dari kelas 3 itu saya udah pramuka. Namun saya mulai berkelam itu ketika kayak udah bosen gitu ya. Itu di kelas 6, kelas 5 dan kelas 6 itu udah mulai kelam. Alhamdulillahnya ya, saya itu bandel ketika SD gitu. Bandelnya juga, maksudnya dalam arti ada aturannya ya, nggak main-main gitu. Nah, dalam masa kelamnya itu saya suka balap liar. Nah, kalau dalam balap liar itu benar-benar saya hobi gitu ya. Pagi saya nggak sekolah, ujian saya lanjutin, malam saya lanjutin juga buat teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang lihat atau yang masih kenal saya nanti boleh kontak-kontak ya. Inilah saya sekarang gitu, bukan yang dulu. Ya, Gitu, Kak. pantesan tadi tim kreatif kami mengatakan raja jalanan yang balik kanan. Saya bingung maksudnya raja jalanan apa? Oh ternyata sering drag ya balap liar. Iya, Luar biasa. Tapi
perjalanan kakak yang tadi itu, apa sih yang membuat kakak itu kok bisa balik kanan 180 derajat kembali ke pramuka? Kalau saya sendiri ya, menurut saya sendiri nih ya, kalian mau ngapain gitu di jalanan terus, itu nggak ada bosan-bosannya. Kalau saya sendiri orang yang bosenan. Kalau kalian hanya gitu-gitu aja terus dikejar-kejar polisi, dikejar-kejar yang lain, terus jadi buronan, itu kan jadi musibah gitu. Kasihan juga kan orang tua. Nah, alhamdulillah ketika saya terjun di situ tuh, maksudnya ada manfaatnya juga, nggak hanya main-main drag-drag liar gitu lah. Kalau dengar-dengar info yang saya dapatkan, biasalah kalau saya lagi searching itu, saya dapat info Kak Ade itu katanya pernah kebegal ya. Iya. Itu gimana tuh? Kok bisa kebegal itu? Gimana? Itu tragedi yang benar-benar saya nggak bakal saya lupakan lah. Kebegal ketika bulan puasa, satu hari mau puasa itu saya kebegal. Nah itu saya 2 orang. Di situ emang udah ada firasat teman-teman saya itu udah nggak mau kesana ke lokasi. Nah dulu itu emang balapnya di Bintaro, kalau yang kalian tahu ya, itu di Bintaro paling ujung. Nah di posisi kebegal itu emang benar-benar kayak hipnotis hitungnya. Kan dulu juga emang sering tradisi begal ya, bukan tradisi apa namanya, Lagi musim lah ya. lagi musim viral-viralnya begal. Nah di situ emang saya masih SD, masih kelas 6, itu nggak tahu apa-apa gitu. Yang datangin saya itu abang-abang. Emang dulu motor saya tuh berisik banget. Iya. Nah saya diberhentiin di tengah jalan, lu minggir, lu udah ngerasain bos gua katanya. Ya udah saya minggir, namanya saya anak kecil ya, maksudnya dulu anak kecil saya nggak tahu apa-apa, saya minggir ngikutin, ya kayak dibego-begoin sih, ya gitulah pokoknya. Di situ kayak kehipnotis, pas kena itu saya sadar itu di sektor 8 kak. Nah di sektor 8 saya dibawa ke pojok, itu benar-benar saya mau dibunuh. Kalau dibunuh saya nggak mungkin nih saya sampai di sini serius. Itu kalau dibunuh udah langsung dibuang ke kali, soalnya di situ ada kali besar banget sama deras gitu. Itu bisa-bisa saya nggak hidup mungkin ya sampai sekarang. Dalam dia apa namanya, kalau rezeki itu nggak kemana, saya mikirnya ya udahlah, motor ya udah, toh motor juga bisa kebeli. Kalau nyawa kita nggak bakal bisa beli gitu ya. Iya betul. Berarti kemarin itu pas bulan satu Ramadan itu sempat anniversary dong, memperingati begal. Enggak lah. Enggak, oh. Kali. Jadi apakah kejadian begal itu yang membuat kakak jadi sadar, oh ternyata apa ada di yang lain gitu? Kan nggak mungkin kakak tiba-tiba meninggalkan hobi. Tadi kan karena kebosanan. Iya. Selain bosan itu, apakah tragedi tadi yang membuat kakak jadi berubah? Mungkin itu hikmah saya kak, maksudnya itu sebuah teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala buat saya sendiri, karena apa namanya, saya itu kurang perhatian pada orang tua, karena keluar malam terus pulang pagi langsung sekolah, tidur siang langsung berangkat lagi. Nah gitu, mungkin itu teguran dari Allah untuk perhatian lagi pada orang tua. Nah gitu kak, makanya saya sadar langsung, oh iya udahlah, ini emang udah jalannya gitu. Luar biasa banget ya. Kalau saya baca-baca itu orang-orang apa itu namanya drakar tuh punya bahasanya sendiri ya, kayak kecot lah, gabrukan lah, cengli lah, terus ya banyak lagi tuh, gas bless you, ngemel, cepu, pokoknya Cepu, keren banget itu ya. Jadi sebelum jadi pramuka itu berarti dulu pramuka anak drak, pramuka lagi. Oh luar biasa. Kalau di pramuka sendiri, kegiatan kakak itu apa sih yang paling kakak suka? Kan banyak tuh pramuka mah kegiatannya. Kalau saya sih jujur, kalau seminar itu saya suka. Terus kayak tentang ada kegiatan-kegiatan event-event kayak di Kuaran, di cabang, di daerah, di nasional, itu yang paling saya suka. Apalagi kalau di Ambalan ya, Ambalan sendiri kalau ngadain kegiatan itu saya lebih suka banget. Karena apa? Itu tanggung jawab saya sendiri gitu kalau di Ambalan. Itu kak. Ambalan itu apa itu kak? Ambalan itu wadah pramuka yang ada di sekolah. Nah kebetulan saya sekolahnya di Asalam, Pramuka Asalam, dan di situ saya diproses, maksudnya dari SD emang sampai SMK saya di situ. Nah gitu kak. Kakak itu dulu menjabat katanya sebagai ketua ya.